Selamat sore. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Saya kembali ke experience. Jadi saya masuk PTPN pada waktu itu memang PTPN 3 di Medan tahun 2000. Saya waktu itu baru tamat kuliah, langsung masuk ya kalau misalnya seumuran lah dengan kondisi sekarang. Dan pada saat itu dalam 1 tahun saya masuk, PTPN 3 itu melakukan transformasi bisnis. Ya, semua berubah. Struktur gaji berubah. Dari situ kita juga nyusun SOP, di situ kita nyusun sistem reward and punishment mulai ditegakkan, banyak itu yang dikenakan sanksi. Di dalam situasi tersebut kita tuh memang punya was-was gitu ya, apakah transformasi ini bawa kita lebih baik atau enggak. Yang waktu itu saya jadi asisten afdeling. Kondisinya pada waktu itu asisten afdeling itu ibarat apalah raja di afdeling ya. Mungkin di sini juga, di situ tuh waktu itu zaman itu saya bilang zaman jahiliyah. Asisten itu di rumahnya ada pembantu, ada tukang taman, tukang kebun, bukan tukang taman lah. Nah akhirnya itu semua dirubah. Tidak boleh lagi ada tenaga-tenaga yang tidak efektif. Kita lakukan penataan ulang. Ya beberapa memang rekan-rekan asisten yang terbiasa mungkin dengan hidup saya mulailah goyang gitu ya. Tapi pelan-pelan ini perbaikan ini terus kita lakukan, dan apa sekarang hasilnya? PTPN 3 itu bagaimana sekarang? PTPN 3 itu kalau dibilang sekarang, kalau kami rekan-rekan di angkatan 2000 yang kami masukkan, PTPN 3 itu kayak autopilot, semuanya udah jalan karena sistemnya udah ada ya, otomatis gitu. Semua orang udah tahu tanggung jawabnya apa, sudah tahu bagaimana dia harus berbuat, semuanya jalan. Jadi kalau di sana itu direktur SCVP itu tinggal mengarahkan apa sih yang perbaikan yang kedepannya untuk beyondnya lagi gitu. Nah ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa di dalam melakukan perubahan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah kesadaran kita, posisi kita saat ini. Bagaimana posisi PTPN 9 saat ini? Kita sadari posisi kita saat ini dan kita tentukan alasan kita untuk berubah. Kita harus bisa lebih efisien. Ke depan, Pak Tio sering bilang itu kita beyond plantation. Tadi pagi di videonya diputarin, beyond plantation ya. Artinya kita punya bisnis perkebunan, sambil kita juga merambah nih bisnis di luar perkebunan. Kita udah mulai dengan adanya kawasan industri terpadu Batang. Kita sudah launching tadi pagi unit usaha Nawakarya. Apa ini? Ini adalah langkah awal kita. Satu langkah untuk ribuan langkah ke depan. Ya, kita harus bangun optimisme ini. Tadi pagi saya bilang dengan tim di Nawakarya, kita rubah budaya kita yang selama ini plantation, kaku, sulit sekali, pokoknya semua strict. Kenapa? Karena memang di dalam bisnis perkebunan kita harus disiplin. Kalau kita bicara di sektor plantation, kita disiplin jam beres, disiplin untuk penggunaan pupuk, ya kan, waktu memupuk. Apalagi kalau kita ada tanaman semusim, kalau pupuk ya udah lewat waktunya. Kemudian disiplin biaya, ya kan. Nah, kita kaku di situ. Sekarang kita harus melangkah di bisnis kafe, bisnis retail. Nggak bisa gitu. Orang jualan itu perlu servis. Jadi saya sampaikan tadi gambarannya experience sebagai bergabung pada waktu itu di PTPN 3 itu menghadapi perubahan. Dan saya orang tanaman, tapi lebih banyak di pengembangan. Kenapa? Karena memang saya suka perubahan, pengen sesuatu yang baru. Saya kira itu semangatnya milenial sebenarnya. Sehingga waktu itu saya ambil yaudah saya ambil. Pada saat rekan-rekan yang lain nggak mau ditugaskan ke holding, saya menawarkan diri ke holding. Pengen saya tahu gimana sih di sana. Setelah ngerasain di holding, oh begini, ya kan? Dan sekarang saya ditugaskan di sini. Jadi overview-nya bisa lebih luas. Nah, saya harapkan juga jadi seperti itu. Kita juga nanti akan punya program bagaimana meng-coaching adik-adik semua, kemudian bagaimana memberdayakan para milenial ini, karena merupakan satu KPI buat Bob juga.
Jadi kepada adik-adik semua kami harapkan juga kita bangun masa depan PTPN 9 ini bersama, kasih masukan, ikut berpartisipasi, jangan hanya diam, dan satu lagi punya ya harapan dan cita-cita kita sama.